بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Surat Al-Fatihah merupakan surat pertama yang ada di dalam Al-Quran. Terdiri dari 7 ayat, Surat Al-Fatihah masuk dalam golongan surat Makkiyah atau surat yang turun di Makkah sebelum baginda Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat Al-Fatihah di dalamnya terkandung makna yang sangat dalam. Salah satunya berbicara mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Zat yang Maha Esa, yaitu satu-satunya Tuhan di seluruh alam semesta. Ketahuilah sahabat, Surat Al-Fatihah memiliki nama lain, yaitu As-Sab'ul Masani, yang bermakna 7 yang berulang-ulang. Dinamakan demikian karena ayatnya yang berjumlah 7 dan dibaca berulang-ulang dalam sholat. Surat ini setiap hari dibaca 17 kali di dalam sholat fardu. Sholat tahajud setiap malam setidaknya 11 kali beserta sholat witir. Sholat duha sekurang-kurangnya 8 kali. Sholat sunnah rawatib qobliyah 10 kali, ba'diyah 8 kali. Jika di total, sekurang-kurangnya di dalam sholat fardu dan sunnah 54 kali sehari semalam. Surat Al-Fatihah dibaca oleh kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Selain dibaca saat sholat, Surat Al-Fatihah juga memiliki manfaat jika dibaca untuk diri sendiri, yaitu pertama, membuat jin dan setan marah. Untuk menyembuhkan pasien yang terkena gangguan jin dan sihir, biasanya akan dibacakan ayat-ayat Al-Quran, termasuk surat Al-Fatihah. Jin dan setan akan merasa panas dan tersiksa, sehingga akhirnya mereka keluar dari tubuh pasien. Di dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa iblis menjerit ketika diturunkan surat Al-Fatihah. Seorang ulama besar bernama Imam Mujahid berkata, ketika turun surat Alhamdulillahirrabbilalamin, iblis mengalami kesusahan yang teramat besar. Ia berteriak sekeras-kerasnya dengan teriakan kesedihan dan mendengus panjang. Maka barang siapa yang berteriak keras dan mendengus, berarti ia dilaknat. Hadis riwayat Ibnu Ad-Duraisi dalam Fadhail Al-Quran. Manfaat yang kedua adalah ru'yah diri. Al-Fatihah juga disebut sebagai nama Ar-Ru'yah. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa seorang sahabat pernah mengobati kepala suku Sayyidul Qaum yang disengat binatang. Beliau membacakan Ummul Kitab atau surat Al-Fatihah. Ketika hal itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, beliau justru balik bertanya, dari mana kamu tahu bahwasanya Al-Fatihah itu adalah jambi atau ru'yah? Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang ketiga, sebagai obat. Berkaitan dengan penyembuhan penyakit, Al-Fatihah disebut pula dengan nama Asy-Syifaiyah atau penyembuh. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Fatihatul Kitabi Syifa'un min kulli da'i. Surat Al-Fatihah merupakan penyembuh segala macam penyakit. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Manfaat yang keempat adalah dijauhkan dari perilaku buruk. Surat Al-Fatihah juga bisa mencegah seseorang melakukan atau diperlakukan secara buruk. Sebagaimana tertulis dalam surat Al-Ankabut ayat 45.
Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dalam sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Wahai sahabat, setelah kita mengetahui manfaat-manfaat dari surat Al-Fatihah, lantas bagaimanakah cara menghadiahkan surat Al-Fatihah ini kepada diri kita sendiri? Yaitu pertama, ucapkanlah salam pada diri kita sendiri. Yang kedua, lalu sebutlah nama diri kita sendiri secara lembut sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketiga, sentuhlah dada kiri di mana tepatnya jantung berada. Menggunakan tangan kanan sembari mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, ucapkanlah, aku menghadiahkan Al-Fatihah untuk diriku, lahir dan batinku sendiri. Ya Allah, jagalah, lindungilah, dan rawatlah hambamu ini dari segala kebatilan. Limpahkanlah segala kebajikan dan rahmat yang kau miliki. Kemudian yang kelima, bacakan surat Al-Fatihah untuk diri sendiri sebanyak 1 kali. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian cara mengirimkan hadiah Al-Fatihah pada diri kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari berbagai macam bahaya, diberikannya keberkahan hidup, diberikannya rezeki yang melimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.